Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ripaldi. Saya dari kelas 12 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktek matematika, mengumpulkan dan penyajian data, lakukan survei kecil tentang jumlah waktu belajar siswa di rumah selama seminggu. Kumpulkan data dari minimal 10 teman sekelas. Buat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Sajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis data di atas, jawab pertanyaan berikut. Apa kesimpulan yang dapat diambil tentang kebiasaan belajar siswa? Selanjutnya, adapun tabel distribusi frekuensi. Adapun jam belajar seminggu bagi siswa, yang pertama 2 jam dalam seminggu, jumlah siswanya ada 1. Yang menjawab 1 Yudi. Dan selanjutnya jam belajar 3 jam dalam seminggu, ada yang menjawab 6 orang. Sapang, Engel, Damaris, Trisna, Leo, dan Risnawati. Jam belajar 3,3 jam, jumlahnya 1 orang. Monika. Dan terakhir 4 jam, dalam ada 2 orang yang menjawab, Hani dan Pebi. Berikutnya adapun diagram batang. Di sini menunjukkan berapa banyak siswa belajar dalam 1 minggu. Yang menjawab 2 jam ada 1 orang, yang menjawab 3 jam ada 6 orang, yang menjawab 3,3 jam ada 1 orang, dan yang terakhir 2 orang menjawab 4 jam dalam 1 minggu. Berikutnya adapun diagram lingkaran jam belajar siswa dalam seminggu. Ada 10 jawaban, yaitu 3 jam sekitar 60%, 3,3 jam sekitar 10%, yang menjawab 4 jam sekitar 20%, dan yang 2 jam sekitar 10%. Terakhir kesimpulan, 1. Sebagian besar siswa belajar selama 3 jam per minggu. 6 siswa yang merupakan mayoritas belajar selama 3 jam seminggu ini menunjukkan bahwa durasi 3 jam adalah kebiasaan belajar yang paling umum di antara siswa. Kedua, jumlah siswa yang belajar lebih singkat atau lebih lama bervariasi. Hanya ada 1 siswa yang belajar selama 2 jam dalam seminggu, dan 1 siswa yang belajar selama 3,3 jam dalam seminggu. Ini menunjukkan bahwa durasi belajar yang kurang atau lebih dari 3 jam tidak banyak dipilih oleh siswa. 3. Beberapa siswa belajar lebih lama, yaitu 4 jam seminggu. 2 siswa belajar selama 4 jam dalam seminggu, menunjukkan bahwa beberapa siswa cenderung belajar lebih lama dari rata-rata. 4. Rentang waktu belajar siswa berfokus antara 2 hingga 4 jam. Tidak ada siswa yang belajar kurang dari 2 jam atau lebih dari 4 jam seminggu, yang menunjukkan bahwa durasi belajar siswa umumnya berada dalam kisaran tersebut. Secara keseluruhan, kebiasaan belajar siswa cenderung terpusat pada durasi 3 jam seminggu, namun ada juga variasi dengan beberapa siswa yang belajar selama hingga singkat atau lebih lama. Oke. Sepertilah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.